Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Berjumpa dengan saya Bapak Pandi dalam mata kuliah Laboratorium Statistik. Nah, pada pertemuan minggu lalu terkait dengan kita membahas uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada 5 ya. Saya ulang kembali, ada uji normalitas, heterokedastisitas, multikoliniaritas, linearitas, dan autokorelasi. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas terkait dengan multikoliniaritas dan linearitas. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-7 ini, kita akan membahas terkait dengan autokorelasi. Apa yang dimaksud dengan autokorelasi? Nah, di sini saya akan memberikan gambaran terkait teori definisi. Nah ini ada definisinya. Autokorelasi ini dikenal sebagai korelasi serial. Maksudnya adalah korelasi antara serial data antara data sebelum dengan data sesudah. Nah, dalam data yang disusun berdasarkan urutan waktu time series. Dalam data yang disusun secara cross-seksional, bukan berdasarkan waktu, misalnya kita menggunakan data kuesioner, maka autokorelasi ini sebetulnya tidak relevan. Karena pada data yang disusun secara cross-seksional, cross-section, autokorelasi hanya indikasi dari keterkaitan antara satu objek, satu subjek penelitian dengan penelitian lainnya. Atau dapat juga dikatakan sebagai kemiripan antara satu observasi dengan observasi lainnya. Ini di penelitian kualitatif ya, dengan menggunakan kuesioner. Kemudian secara matematika, autokorelasi ini dapat membaca pola yang berulang dari data. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh waktu terhadap variabel respon. Contohnya saja, pada saat kita membahas terkait dengan tanah atau emas, pasti kita itu dari tahun ke tahun itu harga emas, baik emas atau tanah itu naik. Nah, di sini saya contohkan perubahan harga emas semakin lama cenderung naik. Artinya terdapat pengaruh waktu atau autokorelasi pada perubahan harga emas. Nah, ini sangat berkaitan dengan eh, pengujian autokorelasi. Jadi adanya keterkaitan antara variabel misalkan di tahun sekarang, di tahun 2021 dengan variabel tahun 2020. Variabelnya contohnya A, atau variabel misalkan tingkat penjualan atau jumlah sales atau jumlah outlet. Nah, ini kan akan semakin tahun maka akan mempengaruhi kecenderungan akan naik. Misalkan kita ingin membuka usaha. Nah, kan kalau kita membuka outlet baru kan masih kemungkinan tingkat penjualan akan naik. Nah, itu sebagai contoh saja. Kemudian autokorelasi ini dibagi menjadi dua, yaitu autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Nanti saya contohkan dalam prakteknya. Seperti kita ketahui bahwa masalah autokorelasi ini merupakan masalah error. Ya, maka kedua jenis autokorelasi di atas, baik positif maupun negatif ini, juga akan terkait dengan masalah error. Autokorelasi positif adalah autokorelasi di mana error yang selalu diketahui oleh error yang sama tandanya. Misalnya ketika satu periode sebelumnya itu positif, maka error berikutnya akan negatif. Kemudian sebaliknya, autokorelasi negatif menyebabkan error akan diikuti oleh error yang berbeda tanda. Misalnya saja ketika errornya positif, maka akan diikuti oleh error negatif pada periode selanjutnya. Nah, dampak autokorelasi ini apa? Nah, ini kan karena ini merupakan suatu error, maka dampak dari autokorelasi terhadap model adalah dalam analisis regresi yang menggunakan data time series berarti kan data kuantitatif ya. Kalau dicontoh di buku ini kan tingkat penjualan dipengaruhi oleh jumlah outlet dan jumlah istilahnya penjualan. Nah, ini kan atau data yang disusun berdasarkan runtun waktu. Time series adalah runtun waktu. Autokorelasi ini merupakan syarat utama model regresi agar tidak bias. Nah, autokorelasi ini merupakan salah satu masalah error. Error ini biasanya disebut dengan error term dalam ekonometrik atau dalam bahasa istilahnya statistik. Nah, ini perlu kita pahami. Bahasa-bahasa statistik ini menjadi bahasa yang asing bagi kita.
Nah, tentunya yang menjadi titik belajar kita adalah memahami. Tipsnya adalah ketika kita menemukan kata-kata yang memang itu asing, maka selanjutnya kita browsing saja. Browsing misalkan ketik di Google sinonim econometric, sinonim error term. Nah, itu nanti diberikan penjelasan lebih kata-kata yang mudah dipahami seperti itu. Autokorelasi ini merupakan pelanggaran atas asumsi model OLS, di mana mensyaratkan bahwa tidak ada korelasi antara error atau residual. Lalu apa efeknya terhadap model jika asumsinya ini dilanggar? Tentu yang paling terdampak adalah nilai standar error akan cenderung lebih kecil dari seharusnya. Nah, ini memang kenapa jika standar error ini diestimasi lebih kecil, tentu akan menyebabkan nilai T hitung membesar dari seharusnya. Ini akibatnya apa? T hitung membesar dari seharusnya, maka dapat disimpulkan bahwa nanti pada saat kita kan uji korelasi ini kan pada dasarnya uji hipotesis. Ketika terjadi autokorelasi, maka kan T hitungnya menjadi besar, akibatnya hipotesis yang kita buat adalah hipotesis yang ditolak seperti itu. Nah, di sini pada gilirannya dari T hitung semakin besar ini model menjadi overestimate atau nantinya akan mengurangi hipotesis yang kita bangun. Nah, bagaimana mendeteksi autokorelasi? Nah, secara tradisional, cara untuk menguji adanya tidaknya autokorelasi adalah melalui ukuran statistik atau yang disebut dengan Durbin Watson. Ini seperti yang dijelaskan pada buku halaman 95. Namun ada uji lain. Nah, seperti uji Lagrange multiplier, uji statistik Key, dan uji rantes. Namun demikian, untuk kasus autokorelasi ini kebanyakan peneliti menggunakan uji Darwin-Watson karena ini dinilai cukup untuk istilahnya nanti pengobatan autokorelasi. Pengobatan autokorelasi ini bertujuan agar nantinya ini nilai intinya adalah nilai standar error ini akan lebih kecil, lebih besar. Nah, ini akan mengakibatkan nanti nilai T hitungnya menjadi normal atau kecil ya dari seharusnya, sehingga nanti dapat mempengaruhi hasil uji hipotesis sehingga dapat diterima seperti itu. Nah, untuk praktiknya ini dari data salesman ini yang ada di buku, kemudian kita olah. Nah, ini saya kebetulan sudah olah gini. Nah, langkahnya adalah ketika kita ingin uji autokorelasi, pertama kita melakukan analyze, kemudian kita lakukan regresi, kemudian linear. Nah, ini nanti sebelum kita tidak mengetahui nih kita terjadi autokorelasi atau tidak, kita ujinya adalah yang tidak di LN dulu. Berarti jumlah salesman, jumlah outlet, kemudian ini untuk independennya, kemudian dependennya adalah penjualan. Kemudian kita klik statistik. Nah, statistik ini kita klik Durbin Watson, ya. Ini kita continue dan di collinearity diagnostic juga di checklist. Kemudian setelah itu kita langsung oke. Nah, dari oke ini kemudian akan muncul data berupa demikian. Nah, ada nilai Durbin Watson-nya adalah 2,287. Nah, ini yang kita lihat ya. Yang kita lihat, kita ambil dulu, kemudian kita uji. Kita kembali di sini. Nah, kemudian kita dari hasil 2,287 ini kita prediksi. Prediksinya ini melalui DL dan DU. Pertama kita cari, karena ini kan datanya ini kan jumlahnya ada 8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita lakukan apa? Kita lakukan melihat tabel Durbin Watson. Ini bisa kalian download di Google atau browsing sendiri, ketik saja tabel Durbin Watson nanti keluar. Nah, ini cara membacanya bagaimana, Pak? Ini pertama kita melihat karena N-nya kita adalah datanya adalah jumlah tahunnya kita adalah 8, maka yang kita lihat adalah bagian sini, ya. Kemudian K, yang dimaksud K di sini adalah jumlah variabel independen. Dan yang kita gunakan adalah jumlah independennya adalah ada dua, ada jumlah salesman dan jumlah outlet. Sehingga di sini kita menggunakan K2,
kemudian datanya berapa tahun? 8 tahun. Berarti yang kita lihat adalah yang ini. 0,5591, kemudian 1 untuk DL-nya 0,5591, kemudian DU-nya adalah 1,7771. Nah, ini kita masukkan, dari data ini kita masukkan di rumus. Nah, ini rumusnya adalah DL-nya tadi sudah masukkan, DU-nya juga sudah, dan kemudian kita rumusnya adalah 4 min DL. Nah, ini rumus ya, jadi 4 min DL berarti 4 dikurangi DL-nya 0,5591 sehingga diperoleh 3,441. Dan DU adalah 1,711 sehingga 4 min DU adalah hasilnya 2,29. Nah, ini terus kemudian kita lanjutkan bisa kalian lihat di halaman 93 ya. Ini saya buatkan contoh seperti ini saja sehingga nanti kita bisa melihat dengan data turbin Matson yang kita peroleh, yaitu 2,287 ini, kita lihat dari ini halaman 98 bahwa di sini paling kiri adalah autokorelasi positif dan menolak H0. Kemudian tidak ada keputusan, kemudian tidak ada autokorelasi dan tidak menolak H0. Terus kemudian tidak ada keputusan, terus yang paling sisihkan adalah autokorelasi negatif dan menolak H0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk DL-nya kita masukkan dalam tabel 0,5 ini diambil dari sini, kemudian tidak ada DU-nya 1,771, kemudian 4 min DU adalah 2, jadi ini dimasukkan ke sini, dan yang terakhir adalah 4 min DL adalah 3 dari sini dimasukkan sini. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai turbin Matson autokorelasi adalah 2,287, sehingga dapat dikatakan ini nilainya dari turbin Matson tadi, DW pada nilai 2,287 ini di antara nilai 2,229 dan 3,441. Kesimpulannya adalah tidak ada keputusan. Nah, ini kan karena tidak ada keputusan, maka akan mempengaruhi autokorelasi, berarti autokorelasi, sehingga tadi pada dasar akan memperbesar nilai T hitung. Nah, nanti efeknya adalah hipotesis hidrolik. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya adalah dengan menggunakan uji LN. Nah, caranya kita kembali ke SPSS. Nah, LN ini diperoleh dari kita menggunakan transform, kemudian kita compute variabel. Nah, kita pengen apa? Pertama, ini kan karena ini saya sudah mengerjakan, kita pengen LN penjualan, kita target variabelnya penjualan dituliskan dulu. Kemudian kita, ini tadinya tidak ada ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik all, function groupnya ini, kita pilih cari LN. Nah, cari LN apa targetnya adalah penjualan, kita klik penjualan. Ini kita masukkan, kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke ini, maka akan diperoleh data variabel seperti LN penjualan. Nah, begitupun LN salesman, LN outlet. Nah, kenapa kita melakukan LN? Tujuannya adalah kita menyamakan satuannya. Karena di sini satuannya kan jumlahnya kan nominal. Nominal di sini kan satuannya rupiah. Sehingga kita perlu adanya penyamaan satuan. Kita LN kan semua langkahnya sama, transform, compute, kemudian kita targetnya misalkan outlet, di sini cari function group, kemudian fungsinya kita cari LN, terus kita masukkan outlet. Nah, ini tinggal masukkan outlet, terus kemudian oke. Nah, begitupun seterusnya sehingga diperoleh nanti LN, dan nanti secara otomatis akan ada residual ini. Kita lihat di sini, setelah kita LN kan, kemudian kita pengobatan, caranya di halaman 99 itu mulainya. Kita langsung saja klik analyze, kemudian kita regression, kita linearkan. Nah, yang dimasukkan adalah bukan penjualan, tapi ini kita keluarkan dulu. Oke. Yang kita masukkan adalah yang LN. LN ini dimasukkan ke dependent, salesman ke independent, kemudian outlet masukkan independent. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah klik save,
kemudian kita klik under standardize di maksudnya yang di residual ini. Karena tadi kan berhubungan dengan residu, kita klik under standardize. Kemudian kita klik continue. Setelah klik continue, kemudian kita klik OK. Sehingga diperoleh data seperti ini. Nah, diperoleh data seperti ini. Nah, oke, sebentar. Nah, data seperti ini. Nilainya adalah, nah ini, 2,91. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan. Nah, di sini 0,2,91 kita lihat turbin maksudnya. Dan kita bandingkan. Ini saya enter saja biar lebih mudah. Oke. Nah, ini. Dari 2,1 kita selanjutnya menghitung DL. Ini sama karena N-nya adalah di sini 8, kemudian K-nya variabelnya ada 2, kita menggunakan data DL dan DU ini yang saya bold. Kemudian kita masukkan pada tabel ini. Nah, ternyata setelah kita hitung turbin maksudnya di antara dari turbin maksud 2,091 ini, maka ini yang baru setelah kita LN-kan, sehingga diperoleh autokorelasi sebesar nilai 2,091, artinya di antara nilai DU 1,71 dan 2,29, sehingga dapat dikatakan ini dalam kategori tidak ada korelasi dan tidak menolak H0, sehingga ini bisa digunakan sebagai pengobatan autokorelasi. Nah, untuk materi autokorelasi cukup sekian. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Untuk pertemuan selanjutnya, ini kita akan membahas terkait dengan variabel binari ya, atau istilahnya kita mempelajari dummy variabel. Oke, untuk pertemuan 7 sekian. Cukup, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.